Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pelopor-pelopor dalam dunia pendidikan khususnya pada bidang ekonomi, yang beranggotakan Dwi Amelia dengan NIM 1211062492, saya sendiri Fiona Amalina 1211062134, dan Wiwin Sandari 121106200056. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Yang pertama, latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak dapat melepaskan diri dari berbagai persoalan ekonomi. Disadari maupun tidak, sejak manusia terlahir ke dunia ini hingga ia meninggal, setiap saat ia bersinggungan dengan persoalan ekonomi. Agama sendiri sebagai pegangan hidup bagi umat manusia di muka bumi telah banyak memberikan isyarat tentang perilaku ekonomi ini. Yang materi yang pertama yaitu apa itu pendidikan? Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan terutama pada anak-anak bangsa, karena pendidikan merupakan salah satu indikator keberhasilan, kesuksesan untuk masa depan yang cerah bagi siswa. Beberapa faktor integral dalam pendidikan yaitu tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, alat pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Dari beberapa faktor tersebut, satu kesatuan faktor yang tidak dapat dipisahkan atau berjalan sendiri, tetapi juga harus berjalan dengan teratur dan komplementer. Selanjutnya yaitu pemikiran pendidikan menurut Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat pada 2 Mei 1889. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya, pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Gagasan dan pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara selengkapnya dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama ada visi, misi, dan tujuan pendidikan. Yang kedua, kurikulum masalah mata pelajaran. Yang ketiga, pendidikan budi pekerti. Selanjutnya, pemikiran pelopor-pelopor pendidikan barat. Yang pertama ada Adam Smith. John Adam Smith yang lahir pada tanggal 5 Juni 1723 dan wafat tanggal 17 Juli 1792, adalah seorang filsuf berkebangsaan Skotlandia yang menjadi pelopor ilmu ekonomi modern. Menurutnya, dengan menjalankan ekonomi secara mandiri dan bebas, pertumbuhan ekonomi bisa dicapai secara maksimal. Meskipun tidak semua ahli sepakat, nyatanya pemikiran Smith masih dipakai sampai saat ini. Sebuah negara bisa menjadi makmur dan berkuasa jika negara tersebut mampu berdiri sendiri dan mengolah sumber daya alamnya secara mandiri. Kemandirian dan kebebasan ala Adam Smith memang sudah terbukti di zaman modern ini. Yang kedua, David Ricardo. David Ricardo yang lahir pada tahun 18 April 1772 dan wafat 11 September 1823. Ia merupakan salah satu seorang pemikir ekonomi klasik yang paling berpengaruh. Secara teoritis, Ricardo dianggap sebagai bapak ekonomi klasik. Pemikirannya juga telah melahirkan berbagai aliran ekonomi seperti sosialisme, Ricardian, mazhab George, neo-Ricardian, dan memicu berkembangnya teori-teori lain seperti teori pertumbuhan, evolusi, konsep pertukaran yang tidak sama, teori perdagangan bebas neo-Ricardian, dan sejumlah teori lainnya yang dikembangkan dari pemikirannya. Dalam gagasan dan teorinya, David Ricardo menyatakan bahwa sebuah negara harus memiliki keunggulan kooperatif. Baiklah, sekian materi dari saya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Amelia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang pertama, yaitu pemikiran pelopor-pelopor pendidikan barat. Yang pertama yaitu John Maynard Keynes. Jika tokoh-tokoh ekonomi lainnya menganggap teori berdasarkan kemampuan perekonomian individu atau kelompok atau negara, John Keynes justru menitik beratkan pada pemerintah sebagai sumber pengaturan dari perekonomian itu sendiri. Dicatat dalam laman resmi internasional Monetary Fund atau IMF, bisa dikatakan bahwa John Maynard Keynes
ekonomi hebat asal Inggris yang lahir pada 1883 justru tampak berseberangan dengan Irving Fisher. Bagi Keynes, uang bukanlah inti dari ekonomi, melainkan kebijakan pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya yang harus diutamakan. Kedua yaitu Beatrice Webb. Beatrice Webb adalah seorang pakar ekonomi sekaligus salah satu perempuan terhebat yang pernah dimiliki oleh Inggris. Dicatat dalam The London School of Economics and Political Science atau LSE, Beatrice Webb adalah seorang pakar ekonomi sekaligus salah satu perempuan terhebat yang pernah dimiliki oleh Inggris. Dicatat dalam The London School of Economics and Political Science atau LSE. Yang ketiga, pemikiran pelopor pendidikan Islam. Yang pertama yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap Wali al-Din ar-Rahman bin Muhammad bin al-Husain bin Muhammad al-Jabir Muhammad bin Ibrahim ar-Rahman al-Khaldun ar-Rahmi. Beberapa pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun yang dalam lintas sejarah perekonomian dunia dapat disamakan dengan pemikiran para tokoh pemikir ekonomi modern. Di dalam bukunya Al-Muqaddimah, Ibnu Khaldun memiliki pemikiran mengenai konsep nilai, konsep harga, dan konsep uang. Konsep ekonomi yang sudah ia bahas meliputi nilai harga, uang, pertumbuhan, pembangunan, distribusi, keuangan politik, sewa, siklus bisnis, politik ekonomi, dan manfaat perdagangan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pemikiran pelaporan pendidikan Islam. Tokoh nomor 2 yaitu Abu Yusuf atau Abu Yusuf Yakub. Pemikirannya ekonomi Abu Yusuf lebih dilakukan pada masalah keuangan publik. Abu Yusuf menguraikan masalah keuangan dan menunjukkan beberapa kebijakan yang harus diadopsi bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terlepas dari berbagai prinsip perpajakan dan pertanggungjawabannya negara terhadap kesejahteraan rakyatnya. Yang ketiga, Yahya bin Umar merupakan salah seorang fuqaha mazhab. Pemikiran ekonomi Yahya bin Umar adalah pada masalah penetapan harga. Ia berpendapat bahwa harga tidak boleh dilakukan adalah mengenai kisah para sahabat yang meminta Rasulullah untuk menetapkan harga karena menelonjakkannya harga barang dan ditolaknya oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, Ibnu Taimiyah atau bernama lengkap Abdul Habas Taqiyuddin Ahmad, ini menjelaskan seluruh jual beli maupun perdagangan itu sangat dibolehkan asal sesuai batasan syariah dan tidak melanggarkan aturan Al-Quran atau sunnahnya. Yang terakhir, perbandingan pendidikan dunia Barat dan Islam. Ada 3. Yang pertama, tujuan pendidikan Barat dan Islam. Yang kedua, dasar pendidikan Barat dan Islam. Yang ketiga, karakteristik pendidikan Barat dan Islam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi kami dapat disimpulkan bahwa pemikiran filosof Barat mengenai pendidikan cenderung dinamis dan bertujuan untuk mencerdaskan peserta didik dari segi kognitif, sedangkan pemikiran filosof Islam cenderung bertujuan untuk membentuk moral peserta didik yang mengarah pada kebahagiaan dunia akhirat. Perbedaan dari pelopor pendidikan dunia Barat dan Islam dibedakan berdasarkan tujuan pendidikan, landasan pendidikan, dan karakteristik pemikiran filosof Barat dan Islam. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok 1 dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.